Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh mahasiswa Manajemen Keuangan Internasional. Sebelumnya mohon maaf, pada hari ini saya tidak dapat memberikan mata kuliah secara offline. Namun untuk materi pada minggu ini akan saya share melalui online, yaitu melalui penjelasan dari video yang akan teman-teman dengarkan pada saat ini ya. Tema materi kita ialah mengenai syarat-syarat paritas internasional. Nah, pada materi ini, di sini teman-teman semua nanti akan mempelajari masih sama ya, yaitu ada mengenai kurs forward dan kurs spot, lalu kemudian ada suku bunga, ya, lalu kemudian ada juga inflasi. Nanti di sini kita akan tahu ternyata bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan nilai suku bunga nominal ya. Suku bunga nominal itu didapatkan dari jumlah suku bunga real ditambah dengan inflasi. Lalu kita akan lihat ya, di sini nanti ada yang namanya teori purchasing power parity. Nanti kita lihat apa sih dan bagaimana sih teori, serta nanti ada juga latihan-latihan soalnya ya, yang nanti akan membantu menjelaskan mengenai hubungan antara kurs, inflasi, dan suku bunga. Oke, kita pertama, sebelum kita nanti ke arah perhitungan serta penjelasan yang lebih detail, kita mau lihat dulu nih teori apa sih yang mendasari dari hubungan antara kurs, suku bunga, dan inflasi ya. Ada satu teori namanya teori paritas daya beli atau purchasing power parity. Nah, teori ini kemungkinan akan sering nanti teman-teman dengar ya, dan teman-teman akan mendalami ya kalau nanti mungkin mengerjakan tugas akhir yaitu skripsi ya. Nanti kalau di skripsi itu biasanya nanti teman-teman semua disuruh mencantumkan teori. Nah, bagi yang nanti skripsinya mungkin ada hubungannya dengan menghitung nilai tukar, ya, inflasi, suku bunga. Nah, maka salah satu teori yang bisa kita gunakan ialah teori purchasing power parity. Ya. Nah, kita lihat apa sih teori purchasing power parity. Ya. Purchasing power parity menekankan hubungan jangka panjang antara kurs falas dan harga-harga komoditi secara relatif. Oke, kita lihat ya, dari sisi manajemen, purchasing power parity sering digunakan untuk memprediksi kurs di masa yang akan datang dengan tujuan yang bermacam-macam, seperti menentukan denominasi mata uang, bagi hutang-hutang perusahaan yang berjangka panjang, hingga menentukan ke negara mana perusahaan harus mendirikan pabrik. Ini khususnya bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Ya. Nah, kesimpulannya apa sih? Kesimpulan yang dapat diambil dari teori purchasing power parity adalah bahwa negara yang mata uangnya mengalami tingkat inflasi yang tinggi, ya, seharusnya mengurangi nilai mata uang relatif terhadap mata uang dengan tingkat inflasi yang lebih rendah. Jadi, di sini misalnya gini teman-teman, perbandingan antara nilai rupiah dengan nilai US dollar. Nah, kita seperti yang kita tahu nilai rupiah kita kan kondisi perekonomian kita saat ini sedang terjadi yang namanya inflasi ya. Nah, otomatis umumnya ya jika terjadi inflasi, apa yang terjadi pada nilai tukar kita? Inflasi menyebabkan harga barang-barang menjadi lebih tinggi. Nah, hal ini bisa atau dapat mengurangi daya beli dari produk dan jasa yang ditawarkan. Ya. Nah, akhirnya apa? Mengurangi daya beli, akhirnya mengurangi produksi dari produk dan jasa. Nah, hal ini bisa akhirnya memperlambat kegiatan atau memperlambat jalannya perekonomian. Nah, ini sinyal negatif nih teman-teman. Sinyal negatif ini akhirnya bisa menghambat arus modal masuk atau capital inflow yang pada akhirnya menurunkan nilai mata uang rupiah kita. Ya, jadi kalau misalnya kita sedang mengalami inflasi, umumnya atau biasanya kecenderungan mata uang kita akan menurun atau terjadi depresiasi. Coba saja dibandingkan misalnya dengan US dollar saat ini ya, kita sedang inflasi, maka kita lihat ya
rupiah kita nih cenderung semakin menurun ya. Mudah-mudahan sih tidak sampai menurun terus ya. Mudah-mudahan ada satu titik nanti dia bisa naik kembali nilainya atau apresiasi. Oke, kita lihat ada beberapa asumsi dari purchasing power parity ya. Walaupun asumsi ini sepertinya nih tidak mungkin nih ya. Tapi kita lihat saja, ini kan namanya asumsi ya. Oke, asumsinya semua barang merupakan barang yang diperdagangkan di pasar internasional tanpa dikenai biaya transportasi sepeser pun. Nah, ini kan tidak mungkin ya, teman-teman ya. Masa barang-barang yang diperdagangkan di pasar internasional loh, masa tidak ada biaya transportasinya? Padahal pada kenyataannya, wah, tidak hanya biaya transport ya, barang-barang yang diperdagangkan secara internasional itu macam-macam, ada biaya ini, biaya itu ya yang dikenakan, sehingga memang terkadang produk atau jasa yang ditawarkan secara internasional itu harganya menjadi lebih mahal ya. Lalu katanya tidak ada bea masuk, kuota, ataupun hambatan lain dalam perdagangan internasional. Nah, ini juga rasanya nggak mungkin juga, padahal kita tahu sendiri ya, waduh, setiap barang yang mau masuk dan mau keluar tuh pasti ada bea masuknya ya, ada kuotanya, ada ya macam-macam lah, ada peraturan-peraturan yang mungkin bisa menghambat ekspor atau impor ya. Lalu, barang luar negeri dan barang domestik adalah homogen secara sempurna untuk masing-masing barang. Tidak ya, barang luar negeri dan barang domestik itu umumnya sifatnya dia heterogen ya, bukan homogen. Pada kenyataannya ya, adanya kesamaan indeks harga yang digunakan untuk menghitung daya beli mata uang asing dan domestik, terutama tahun dasar yang digunakan dan elemen indeks harganya ya. Ini juga terbantahkan ya teman-teman ya, belum tentu ada kesamaan indeks harga yang digunakan untuk menghitung daya beli mata uang asing dan domestik ya. Oke, lalu kita masuk ke paritas suku bunga ya. Apa sih paritas suku bunga? Nah, doktrin paritas suku bunga mengatakan bahwa perbedaan suku bunga antara dua negara akan sama dengan premi forward dari kurs falas ya. Misalnya di sini ya. Asumsi yang melandasi paritas suku bunga adalah bahwa pasar aset merupakan pasar yang efisien. Contoh dari kasus paritas suku bunga adalah sebagai berikut ya. Suku bunga 1 tahun di New York sebesar 8,75% dan di London sebesar 11,75%. Ini berarti, teman-teman, investor akan memperoleh hasil lebih besar sebesar 3% bila dananya diinvestasikan di pasar surat berharga London ya, karena bunganya lebih tinggi di sana. Nah, ya. Itu dia akan dapat 3% nih. Nah, bila kurs spot yang berlaku adalah 1 pound sterling setara dengan 1,63 US dollar dan kurs forward 1 tahun adalah 1 pound sterling setara dengan 1,588, maka investor yang mengkonversikan kembali dalam dolar Amerika Serikat akan membayar 3% diskon forward terhadap pound sterling di pasar forward. Nah, gimana teman-teman, bingung? Pastinya bingung ya, tapi tenang, jangan khawatir, nanti kita lihat ada latihannya ya di slide terakhir. Oke, syarat paritas Fisher. Syarat paritas Fisher diturunkan dari persamaan Fisher yang menyatakan bahwa suku bunga nominal sama dengan suku bunga real ditambah dengan harapan inflasi. Ini bingung juga teman-teman? Oke, jangan khawatir, nanti ini ada latihannya juga ya. Nanti sama-sama kita lihat supaya teman-teman paham. Oke, ini ya, ini ada gambaran secara sederhana ya. Jadi syarat paritas itu seperti tadi awal saya bilang, paritas itu melibatkan tiga ya, ada kurs ya, dia bisa ada kurs spot dan kurs forward, lalu kemudian ada inflasi, lalu ada suku bunga. Oke, kita lihat ya di sini perakiraan perubahan kurs spot ini antara contoh paritas internasionalnya yen dengan US dollar ya. Perakiraan perubahan kurs spot itu 4%, yen istilahnya yen menguat ya. Premi forward atas valuta asing juga 4%. Nah, 4% dan 4% ini diimbangi dengan yang namanya paritas daya beli, yaitu adanya perbedaan laju inflasi sebesar minus 4%.
dan diimbangi dengan paritas suku bunga, yaitu adanya perbedaan suku bunga nominal sebesar 4%. Kita lihat ya. Nah, ini teman-teman maksudnya ya, contohnya ya. Misalnya, kurs valuta asing, kurs spot saat ini ya, 1 US dollar setara dengan 156 yen. Kurs forwardnya ya, 1 US dollar setara dengan 150 yen. Oke, nah premi berapakah premi forward yen-nya? Itu dihitung dengan S1 kurang S2 dibagi S2. Jadi 156 ya. Dikurangi 150 dibagi 150 kali 100. Dapatnya plus 4%. Nah, kita lihat prediksi laju inflasinya. Di Jepang inflasinya 3%, di Amerika Serikat 7%. Perbedaannya minus 4%, itu 7 kurang 3. Nah, suku bunganya gimana? 3 ya, tadi ada kurs nomor 1. Nomor 2 itu inflasi. Nomor 3 suku bunga. Ya. Suku bunga obligasi pemerintah selama 1 tahun. Oke, yang di Amerika Serikat suku bunga obligasinya 10%. Suku bunga obligasi di Jepangnya 6%. Jadi perbedaannya sebesar 4%. Jadi harus sama nih teman-teman kalau pakai syarat paritas ini ya. Jadi perbedaan kurs, perbedaan inflasi, dan perbedaan suku bunga ini rata-rata sama-sama semuanya nilainya 4%. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Oke, contoh soal yang pertama. Diketahui suku bunga real adalah 0,05 ya. Lalu inflasinya terjadi inflasi sebesar 0,015. Berapakah suku bunga nominalnya? Nah, suku bunga nominal itu di sini rumusnya ialah suku bunga real ditambah inflasi. Jadi 5% ditambah 1,5% atau 0,015 ya. Hasilnya 6,5%. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Kurs rupiah terhadap US dollar adalah 1 US dollar setara dengan 14.000. Suku bunga nominal di Indonesia 6,5%. Suku bunga nominal di Amerika Serikat 3%. Berapakah rasio perubahan tingkat bunganya? Ya, kita hitung jawabannya ya. Di sini IRP, ini ya, interest rate parity-nya berarti 1 ditambah suku bunga dalam negeri dibagi 1 ditambah suku bunga luar negeri. Ya, kita lihat di sini 1 ditambah 0,05. 0,05 adalah suku bunga dalam negeri, teman-teman, Indonesia ya. Dibagi 1 ditambah 0,03, ini suku bunga di Amerika Serikat. Oke, hasilnya 1,03. Kita lihat teman-teman, nilainya berarti di sini lebih dari 1 ya. 1,03 berarti lebih dari 1 ya. Nah, kalau nilai perubahan tingkat bunga itu lebih dari 1, berarti teman-teman US dollar cenderung untuk apresiasi di masa yang akan datang. Tapi kalau nilainya kurang dari 1, berarti US dollar cenderung untuk depresiasi di masa yang akan datang. Kita lihat ya, apakah betul nih ya? Oke, kita lihat nilai US dollar di masa yang akan datang berarti 1,03 dikali 14.000. Hasilnya 14.420. Ya. Selisihnya berapa? Ya, 14.420 dikurangi 14.000. Hasilnya 420 rupiah. Oke, paham ya teman-teman ya? Dari dua soal tadi, inilah soal-soal yang berhubungan dengan paritas suku bunga ya. Kita lihat. Oke, berikutnya. Nah, teman-teman, saya meminta teman-teman semua, ini ada soal latihan ya. Oke, setelah teman-teman mendengarkan video ini, saya akan kasih waktu 15 menit ya, untuk kita coba sama-sama nih untuk menghitung. Saya ada satu soal latihan ya. Monggo nanti yang bisa menjawab bisa langsung chat ya di WA group, sebutkan dari kelompok mana ya. Ini untuk nilai keaktifan pada perkuliahan kita hari ini ya.
Saya bacakan dulu ya soalnya ya. Suku bunga real di Indonesia 0,5, inflasi diperkirakan sebesar 0,75%. Suku bunga real di Amerika Serikat ialah 3,25% dan inflasi diperkirakan adalah sebesar 0,25%. Berapakah rasio perubahan tingkat bunga jika kurs rupiah terhadap dolar US adalah 1 US dollar setara dengan 14.400 rupiah. Nanti coba teman-teman cari ya, caranya sama seperti contoh soal di slide sebelum ini ya. Oke, silakan saya beri waktu sekitar 15 menit. Nanti kita sambung diskusi di WA Group ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa memahami ya materi yang saya berikan hari ini.